Reka langsung memecahkan cangkir teh, duduk, mau cari mati ya. Pria itu pun ketakutan, dia tidak berani melawan Reka, dan langsung duduk di sana. Gunakan satu tangan untuk memecahkan cangkir teh, berarti orang ini juga bisa hancurkan dirinya dengan mudah. Reka memberikan surat pemutusan kontrak itu ke Rahel, Kak Rahel, tanda tangan saja. Rahel menjadi semakin cemas, dan berkata dengan pelan, Reka, dia jual bahan logam titanium ke kita, di kota Midgar hanya terdapat mereka yang jual bahan seperti ini. Jika kita tidak beli dengan mereka, kita harus cari di kota lain, biaya angkutnya akan bertambah, bahkan waktu pengerjaan proyek kita pun akan semakin lama. Reka, Kak Rahel, dengarin aku. Rahel memegang rambutnya, dan menandatangani surat itu dengan tidak berdaya. Reka menatap 5 orang yang tidak ingin resign, dan berkata, selamat kepada kalian, kalian sudah ambil keputusan yang paling benar dalam seumur hidup ini. 5 orang itu pun berkata, bos, sebenarnya tadi kami juga dipaksa oleh Kevin untuk resign, kami tidak mau resign. Reka mengangguk, aku tahu, kalian tidak perlu jelaskan lagi. Nanti Kevin akan minta maaf ke kalian. Kevin tersenyum dingin, kamu bermimpi saja. Kalian lihat, orangku sudah datang. Suasana di dalam ruang rapat langsung menjadi diam, mereka semua pun mendengarkannya dengan serius. Benar saja, mereka pun mendengar suara mobil yang terdengar dari luar. Suaranya menjadi semakin dekat, kemudian mobil-mobil itu pun dihentikan di depan gerbang. Terdapat banyak mobil van berhenti di sana. Setelah mobil mereka dihentikan, terdapat ratusan anggota geng yang keluar dari dalam mobil dengan membawa tongkat, pipa baja, dan senjata lainnya. Seolah-olah pun seperti awan hitam, yang membuat orang-orang merasa ketakutan. Dalam waktu yang singkat, mereka semua pun langsung mengepung ruangan rapat. Ada yang berteriak, Kak Kevin, kami datang selamatkan kamu. Di dalam ruangan rapat, para pejabat eksekutif di sana pun merasa ketakutan, dan langsung berlari ke belakang Kevin. Terdapat seorang pria gemuk yang memapah Kevin untuk berdiri. Kevin menatap Reka dengan sambil tersenyum, Reka, masih ada apa yang belum kamu selesaikan? Bilang saja, oh ya, sama kalian berlima. Kevin mengulurkan tangannya, dan menunjuk 5 pejabat eksekutif yang tidak resign. 5 pejabat eksekutif itu menatap Reka dengan ketakutan, apakah bos ini bisa lindungi mereka? Reka berkata dengan sambil tersenyum dingin, hanya segini. Sedang remehkan siapa? Orang-orang seperti ini akan kotori tanganku. Seorang pria kekar berkata, sial, masih keras kepala ia. Kak Kevin, langsung bunuh mereka saja, aku merasa sangat jijik. Kevin tersenyum dengan dingin, tidak menarik kalau langsung bunuh mereka. Aku mau mereka menderita, dan perlahan-lahan lukai mereka. Kevin menatap ke anggota geng yang ada di luar, dan berkata, semuanya, coba kalian bilang, sudah berapa lama kalian tidak sentuh seorang wanita? Sekumpulan anggota geng itu pun merasa bingung. Kevin menanyakan ini untuk apa? Hanya saja tetap ada yang mengatakan, jangan katakan seorang wanita, aku pun sudah 3 tahun tidak sentuh seekor babi betina. Kak Kevin, aku masih tidak punya pengalaman, selama 40 tahun ini aku masih belum pernah. Kak Kevin, aku suka pria. Kevin menatap Reka, dan berkata, coba kamu bilang, kalau aku lempar Kak Rahelmu ke sana, apakah dia akan dipermainkan oleh mereka sampai lumpuh, dan tidak bisa berdiri lagi? Setelah mendengarkan omongan Kevin, anggota-anggota geng itu pun menjadi bergairah. Wanita ini terlihat cantik, dan berpostur tubuh yang baik, bahkan masih merupakan wanita tercantik yang pernah mereka temui. Yang terpenting adalah wanita ini mengenakan seragam kerja, jika bisa memainkannya, mati pun tidak masalah. Semua anggota geng di sana pun mulai ribut. Semuanya, biarkan aku dulu, aku berikan semua hartaku ke kalian. Aku suka dari belakang, nanti kalian jangan berebut denganku. Aku buk pakaian dalamnya dulu, nanti kalian agak pelan ya, jangan sampai tersobek.
Rahel pun ketakutan sampai sekujur tubuhnya bergemetaran. Dia langsung meraih lengan Reka dan menatap ke jendela yang ada di belakang. Rahel sudah bersiap-siap untuk lari dari sana. Reka menjadi marah. Mulut Kevin sungguh busuk. Saat Kevin tidak memperhatikannya, Reka pun langsung menamparnya. Kelihatannya adalah tamparan biasa, tetapi tamparan itu pun terdapat kekuatan yang sangat besar. Kevin dipukul keluar dari pintu, menabrak bawahannya. Kerumunan itu kacau. Anak ini tidak memohon ampun, malah tetap memukul orang. Ini bukan berani, tapi ceroboh. Meski Kevin dipukul hingga babak belur dan muntah darah, dia tetap meraung, "Sial, bengong apaan, cepat bunuh dia." Para bawahannya meraung marah, bergegas ke ruang pertemuan. Namun, pada saat kritis ini, tiba-tiba suara dentuman terdengar. Suara tembakan. Itu suara tembakan. Suara tembakan ini membuat seluruh bawahan berhenti, melihat ke arah itu. Rolls-Royce Phantom melaju perlahan ke departemen proyek. Di kedua sisi Rolls-Royce Phantom, ada 6 mobil Audi A8. Pemandangan ini benar-benar megah. Konvoi mobil berhenti perlahan. Pintu Mercedes-Benz terbuka, puluhan pria berjas hitam dan kacamata hitam turun dari mobil, bergegas berdiri di kedua sisi Rolls-Royce Phantom untuk mengawal mobil. Dua pria tua turun dari Rolls-Royce Phantom. Kedua pria tua itu mengenakan pakaian mewah dan memiliki aura yang kuat. Semua orang yang hadir terpana dengan aura kuat mereka, tidak berani mengeluarkan suara, diam-diam menebak identitas keduanya di dalam hati. Kedua orang ini bukanlah orang lain, mereka adalah Sherat dan Hakim. Mereka datang ke sini untuk mengundang mereka bergabung dengan rencana luring mereka. Sherat dan Hakim saling memandang, menyeringai, "Sepertinya kita datang pada waktu yang tepat." Tembakan tadi membuat Kevin tersadar. Setelah melihat keduanya datang, Kevin menjadi lebih sadar. Dia gemetar ketakutan. Apa? Bukankah ini Sherat dan Hakim dari aset underground Provinsi Omada? Hari biasanya, Kevin tidak bisa menemui kedua tetua ini. Hari ini, kedua orang ini datang ke tempat terpencil ini. Kunjungan pribadi. Otaknya berputar cepat, memikirkan kata-kata sambutan. Kalau bisa menyenangkan kedua orang ini, kelak Kevin akan sukses. Namun, bawahan Kevin tidak mengenal Sherat dan Hakim, mereka sama sekali tidak berada di dunia yang sama. Ada bawahan bergumam, "Siapa dia?" Reka sengaja memprovokasi, "Ini penyelamatku, kenapa takut? Dasar pengecut." Sekarang berlutut masih sempat. Dua bawahan itu marah, "Sialan, kita ratusan orang, mana mungkin takut sama 20-an penyelamatmu. Kuberitahu, sekalipun Sherat datang, aku tetap akan bunuh kamu." Reka mencibir, "Jangan bacot, kalau berani coba serang. Bawahan, sialan, kubunuh kau." Dia meraung keras, "Teman-teman, habisi mereka, setelah itu kita setubuhi wanita itu." Sekumpulan penyelamat diundang mereka. Mendengar, setubuhi wanita, sekumpulan bawahan ini tiba-tiba terangsang, tidak mempedulikan apapun, bergegas menyerang Sherat dan Hakim. Hakim dan Sherat saling memandang, mereka bingung. Dari kata-kata penyelamat yang diundang mereka baru sadar sudah dijebak mereka. Lagi-lagi kalah dari anak ini. Sherat tersenyum pahit, "Anak ini, Hakim, benar-benar keparat." Pria berjas hitam segera melindungi kedua orang ini, "Tuan, tolong kembali ke mobil dulu. Kami akan habisi mereka." Sherat dan Hakim mengangguk tidak berdaya, kembali ke mobil. Sekelompok pria berjas hitam bertarung dengan sekelompok bawahan. Saat ini, Kevin benar-benar ingin mati. Sekumpulan bajingan ini benar-benar tidak ada otak, mereka asal memprovokasi, kalian malah benaran berani. Apakah Sherat dan Hakim orang yang bisa kalian ganggu? Kali ini, pasti mati.